Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Ya, anak-anakku sekalian, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah dan kita harus selalu bersemangat dalam mencari ilmu. Ya, anak-anakku sekalian, insya Allah kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang syukur dan sabar. Ya, yang pertama Bapak akan menjelaskan apa itu syukur. Nah, syukur itu rasa terima kasih kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa aja? Nikmat, seluruh nikmat. Kalau misalnya kita ngitung nikmat-nikmat Allah, kira-kira bakal bisa enggak? Enggak akan bisa. Ya, banyak nikmat Allah tuh. Kita bisa jalan, itu nikmat Allah. Kita bisa melihat, itu nikmat Allah. Kita bisa bicara, ini nikmat Allah. Kita bisa mendengar, itu nikmat Allah. Ya. Maka dari seluruh nikmat-nikmat Allah itu kita harus bisa mensyukurinya. Yang kedua, bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Nah, yang pertama, bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Bapak membagi syukur ini terhadap 3 bagian. Yang pertama, syukur dengan lisan kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, dengan hati kita, alhamdulillah. Dengan hati kita mensyukuri, berterima kasih kepada Allah terhadap yang nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Yang ketiga, yang paling penting setelah lisan kita mengucapkan hamdalah, setelah hati kita berterima kasih kepada Allah, dan yang ketiga kita harus mengaplikasikannya dengan tingkah laku kita. Kita harus punya mulut, digunakan dengan berbicara yang baik. Punya tangan, digunakan dengan berbuatan yang baik. Punya pikiran, digunakan berpikir yang baik, bukan berpikir yang buruk. Nah, yang ketiga, apa yang kita dapat setelah bersyukur? Sebagaimana Bapak yang tadi Bapak jelaskan ayat dalam mukadimah, yaitu Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah berfirman, jika kalian bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan tambah nikmat tersebut. Tetapi jika kalian berkufur kepada Allah, mengingkari nikmat-nikmat Allah, pasti azab Allah itu sangat pedih. Nah, kita punya mulut, kalau misalnya kita diberi, kita lakukan dengan berbicara yang baik, pasti Allah akan tambah. Tapi kalau kita berbicaranya buruk, suka meledek orang, suka meledek teman, pasti azab Allah itu sangat pedih. Nggak tahu-tahunya kita banyak sariawannya. Nah, itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, Bapak akan menjelaskan tentang sabar. Ya, apa itu sabar? Yaitu sabar itu tabah terhadap cobaan yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita bisa bersabar? Nah, Bapak bagi sabar itu dalam 3 bagian. Yang pertama, sabar dalam musibah. Yang kedua, sabar dalam ibadah. Yang ketiga, sabar dalam menghindari maksiat. Yang pertama, sabar dalam musibah. Ketika Allah beri cobaan kepada kita, misal rumah kita kebanjiran, kita harus bersabar atas musibah. Pasti Allah akan beri jalan keluarnya. Kalau misalnya rumah kita, atau misalnya ada tetangga, ada saudara yang kekurangan harta, kita harus bersabar dan berusaha untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Yang kedua, sabar dalam ibadah. Ketika kita menjalankan ibadah, kita harus bersabar. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru dalam mengerjakan ibadah. Kita harus pasrahkan ibadah kita hanya kepada Allah. Yang ketiga, sabar dalam menghindari maksiat. Ketika orang lain bermaksiat, enak berlena-lena, berjudi, bermaksiat kepada Allah, banyak maksiat. Bahkan bicara kita bicara kepada orang lain, mencela orang lain, mengejek, membuli, itu seluruh maksiat. Kita menjahili orang dengan tangan kita, itu maksiat. Kita harus bersabar. Bagaimana tata caranya? Kita harus bisa menahan agar kita tidak melakukan maksiat tersebut. Nah, dan yang terakhir, apa yang kita dapat setelah bersabar? Sebagaimana Bapak yang ayat yang Bapak telah sebutkan di awal mukadimah, yaitu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ganjaran bagi orang-orang yang sabar itu akan diberi pahala yang tidak akan terhitung. Masya Allah. Kalau misalnya kita diberi pahala banyak oleh Allah yang tidak terhitung, pasti insya Allah kita bisa masuk ke dalam surga. Karena tujuan kita adalah surga. Siapa yang mau masuk surga? Ya, semuanya kan mau masuk surga. Nggak ada yang mau masuk neraka. Iya, jangan sampai naudzubillah kita tidak bisa bersyukur, kita tidak bisa bersabar, maka kita bisa masuk neraka. Karena Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan bagi orang mukmin itu ketika dia diberi nikmat oleh Allah maka dia akan bersyukur, ketika dia diberi musibah oleh Allah maka dia akan bersabar. Nah, dan semuanya ketika dia diberi nikmat Allah dia akan bersyukur, dia dapat pahala. Ketika dia diberi musibah oleh Allah dia akan bersabar dan dapat pahala juga. Sehingga ketika kita dapat banyak pahala akan mengundang rahmat Allah, dan mudah-mudahan Allah bisa memasukkan kita semua ke dalam surga. Ya, cukup sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.